Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelas IF 20S dengan anggota kelompok Marifan Permadi, Ikhwan Hamdani, dan Ardanu Duhri Nugroho akan mempresentasikan tugas ke-14 ya, maaf nih, tugas ke-14 dari mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Baik, yang pertama adalah perbedaan struktur data linear dan non-linear beserta contohnya. Di sini saya telah membuat tabel. Yang pertama, perbandingannya adalah pada dasarnya atau basicnya, struktur data linear, item data disusun secara teratur di mana elemen-elemennya dilampirkan secara berdekatan. Sedangkan struktur data non-linear mengatur data dalam urutan, diurutkan dan ada hubungan antara elemen data. Kemudian dasar perbandingan yang kedua adalah melintasi data. Pada struktur data linear, elemen data dapat diakses dalam satu waktu atau sekali jalan. Sedangkan pada struktur data non-linear, melintasi elemen data dalam sekali jalan tidak dimungkinkan. Selanjutnya, kemudahan implementasi. Struktur data linear lebih sederhana, sedangkan struktur data non-linear lebih kompleks. Kemudian levelnya, struktur data linear tingkatnya tunggal, sedangkan struktur data non-linear terdapat beberapa tingkat. Contoh dari struktur data linear adalah di sini ada array, stack, antrian ya atau queue, daftar tertaut atau linked list dan sebagainya. Kemudian struktur data non-linear kita punya graph dan tree atau grafik dan pohon, graph dan pohon. Dan selanjutnya nomor 2, perbedaan konsep graph and tree. Perbedaan konsep graph dan pohon. Dasar perbandingannya pada path-nya, pada tree atau pohon hanya satu di antara dua simpul. Sedangkan pada graph lebih dari satu jalur diizinkan. Kemudian simpul akarnya pada tree memiliki tepat satu simpul akar, sedangkan pada grafik tidak memiliki simpul root. Kemudian loop pada tree tidak ada loop yang diizinkan. Pada grafik dapat memiliki loop. Kemudian kompleksitas pada tree tidak terlalu rumit ya, sederhana, sedangkan pada graph lebih kompleks secara komparatif. Teknik traversalnya pada tree ada pre-order, in-order, dan post-order. Sedangkan pada graph pencarian luas pertama dan pencarian mendalam pertama. Kemudian jumlah tepinya atau node pada tree n1, di mana n adalah jumlah node, n-1. Dengan pada graph tidak terdefinisikan node-nya. Tipe modelnya pada tree hierarkis, sedangkan pada graph tipe modelnya adalah jaringan. Jadi inilah sekilas perbedaan antara konsep graph dan tree. Kemudian contoh penerapan graph dan tree dalam kehidupan. Contohnya adalah pada struktur organisasi. Di dalam struktur organisasi kita dapat menerapkan teori graph dan tree dengan ketua atau kepala suatu organisasi berada di atas puncak ya, lalu turun ke bawah ke sekretariat, manajemen dan sebagainya. Lalu pada Google Map menerapkan teori graph dan tree dalam aplikasinya, diantaranya adalah menggunakan graph terarah dan graph ini maksudnya ya, graph berbobot dan teori pohon. Jadi untuk menentukan arah, di mana yang ramai, di mana yang macet, di mana yang sepi dan sebagainya, Google Map menggunakan graph terarah diantaranya, graph terarah dan graph berbobot, directed graph dan weighted graph. Kemudian selanjutnya pada jaringan komputer, penerapan teori graph dan tree juga terjadi pada jaringan komputer. Ini berguna untuk mengurangi biaya pada saat pembuatan jaringan serta membuat topologi jaringan. Jadi dengan membuat topologi jaringan, dengan kita menentukan bagaimana model jaringan yang akan kita buat, itu akan sangat mempengaruhi efisiensi kita dalam membuat jaringan komputer. Nah, ini dalam membuat topologi jaringan kita menggunakan graph tree juga. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, dari nama saya Marifan Permadi, NIM 20S1046. Untuk selanjutnya, penjelasan nomor 4 dan 5 akan dijelaskan oleh
Saudara Ardanu. Oke, Silakan. terima kasih Mas Marifan. Selanjutnya nomor 4 yaitu apakah yang dinamakan vertex dan edge dalam struktur graph? Edge adalah garis yang menghubungkan tiap node atau vertex. Adalah himpunan node atau titik pada sebuah graph. Yang kelima yaitu perbedaan konsep direct graph, indirect graph, dan weighted graph beserta contohnya. Indirect graph yaitu graph yang tak berarah, di mana urutan simpul dengan sebuah busur tidak dipentingkan. Contohnya ada di gambar di bawah ini. Dari gambar di atas, vertexnya yaitu 0, 1, 2, 3 dan edge-nya ada 01, 02, 03, 12, 13, 23. Selanjutnya direct graph. Graph berarah, di mana urutan simpul berurutan mempunyai arti. Contohnya ada di gambar di situ. Dari gambar di atas, graph tersebut memiliki 7 vertex dan 12 edge, di mana vertexnya itu titik-titiknya 0 sampai 9 dan edge-nya yaitu 01, 02, 014, 13, 30 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu weighted graph. Graph yang setiap edge-nya diberi bobot atau nilai jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Contohnya sama seperti graf yang undirect, tetapi di sini 0 sampai ke 1, 0 ke 2, 0 ke 3, 1 ke 2, 1 ke 3, 2 dan 2 ke 3. Misal graf di atas diberi weight, maka masing-masingnya akan menjadi 2, yaitu 0, 1 ke 2, 1 ke 1 dan 2, 0, 2 ke 2, 0, 3 ke 2, 1 ke 2 ke 2, 1 3 ke 2, dan 2 3 ke 3 dan 2. Terima kasih dari saya. Mungkin selanjutnya untuk nomor 6 dan 7 dilanjutkan oleh Mas Ivan Hamdani. Terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya untuk yang nomor 6. Operasi yang dapat dilakukan pada struktur data graph. Operasi yang dapat dilakukan diantaranya yang pertama yaitu DFS atau Depth First Search, yaitu melakukan kunjungan ke node-node dengan cara mengunjungi node terdalam atau ke bawah. Setelah itu mencari ke tempat yang lainnya dan sistemnya menggunakan stack. Yang kedua, BFS Breadth First Search, yaitu melakukan visit ke node-node dengan cara melebar ke samping dan sistemnya menggunakan queue. Ketujuh, perbedaan implementasi graph agency list dan agency matrix beserta contohnya. Yang pertama, agency list. Dalam teori graph, agency list merupakan bentuk representasi dari seluruh sisi atau busur dalam suatu graf sebagai suatu senarai. Simpul-simpul yang dihubungkan sisi atau busur tersebut dinyatakan sebagai simpul yang saling terkait. Dalam implementasinya, hash table digunakan untuk menghubungkan sebuah simpul dengan senarai berisi simpul-simpul yang saling terkait tersebut. Seperti gambar yang ada di bawah. Oke. Yang kedua yaitu agency matrix. Agency matrix merupakan representasi matriks NXN yang menyatakan hubungan antar simpul dalam suatu graf. Kolom dan baris dari matriks ini merepresentasikan simpul-simpul dan nilai entry dalam matriks ini menyatakan hubungan antar simpul, apakah terdapat sisi yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Pada sebuah matriks NXN, entry non-diagonal
merepresentasikan sisi dari simpul I dan simpul J. Sedangkan entry diagonal AII menyatakan sisi kalang atau loop pada simpul I. Seperti gambar yang itu, ya itu. Seperti gambarnya di bawah ini. Oke, sekiranya dari saya hanya itu. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mak Rifan. Oke, terima kasih Mas Ardetu dan Mas Ivan. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.